Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Karena yang mau datang ke masjid, yang mau sholat adalah hanya orang beriman. Orang kafir tidak akan mungkin untuk mau sholat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kejahiliaan menuju jalannya terangnya itu agama Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai orang beriman, khusus orang beriman, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sesuai firman Allah yang tadi MC sudah bacakan, ini tiap tahun bahkan mungkin hampir setiap malam telah dibaca. Ya, memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah wajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, ada yang diawali hari Sabtu, ada yang diawali hari Ahad atau Minggu. Dua-duanya benar. Yang tidak benar siapa? Yang tidak berpuasa. Kadang-kadang anak-anak kecil juga saling ledek-meledek itu, nggak usah, sama-sama benar, sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengikuti imamnya masing-masing. Itu nanti imamnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan. Siapapun yang sekarang ini berpuasa, diawali dari awal Ramadan sampai sekarang, bahkan sampai akhir nanti, mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, dia tidak berpuasa, ya nggak dapat predikat takwa. Kemana-mana bawa air, ya, air minum, padahal dia orang Muslim. Merokok di mana-mana seenaknya, padahal dia orang Muslim. Meskipun dia Muslim, tidak mendapatkan predikat takwa. Itu tadi firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini Allah telah lipat gandakan pahala-pahala yang tadinya di luar bulan Ramadan, contoh ibadah sunnah,
Di bulan Ramadan ini ditingkatkan seperti pahalanya ibadah wajib ketika ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Yang ibadah wajib di bulan Ramadan ini seperti sholat 5 waktu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali. Nah, kalau orang itu sholat sendiri mendapat hanya 70. Nah, kalau salat jamaah seperti kita di sini 27 kali 70. Ini orang beriman harus percaya, harus yakin. Kalau tidak beriman, nggak mungkin gitu. Jadi jangan ada di dalam hatinya ketika firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasul, sabda Nabi, nggak mungkin Itu namanya imannya ternodai. Meskipun kita tidak paham, kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, sama'an wa ta'atan, dengar kita taat. Jadi kalau orang yang imannya lemah itu suka bercanda, ya, puasa dia kadang-kadang juga berkumur, ya, pura-pura berkumur, ataunya sebagian dari yang dikumur tadi ditelan. Nah, ini kalau orang imannya lemah begitu. Mungkin anak-anak kecil mungkin ada seperti itu, ya, maklumlah kalau belum balik nggak apa-apa. Kalau sudah balik, naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hadid ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil adzim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berlomba-lomba menuju ampunan Allah dan surga. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga. Jadi setiap orang yang mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlak harus dosanya sudah diampuni. Kita berharap dosa kita diampuni di dunia, jadi langsung masuk surga. Ketika dosa itu masih ada yang tersisa, naudzubillah, ya, nanti akan dicelup, ya, di neraka. Tergantung dosanya seberapa dulu. Kalau sedikit, nah, nempelnya dikit dicelup. Agak banyak direndam. Banyak sekali, yang nggak tahu itu diapain, dikebukin dulu, ya. Tapi kalau orang masih punya iman, meskipun jutaan tahun, masih ada harapan masuk surga. Itu tadi, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha, luasnya ka ardis samai wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi menurut ayat ini agama lain termasuk enggak kira-kira? Tidak termasuk. Karena agama lain itu tidak percaya adanya Nabi Muhammad. Kita percaya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada utusan Allah berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk menuju surga juga jangan nyantai-nyantai, karena surga itu nanti ada kelasnya. Bagi orang yang
ibadahnya banyak, ya, dan dia imannya juga kuat atau tinggi, itu mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling tinggi. Nanti di bawahnya sesuai kadar keimanan dan amal kita masing-masing. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Kita sering dengar ini, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman plus berbuat baik. Jadi iman saja belum cukup, Pak, ya. Meskipun masuk surga itu mungkin kalau seandainya ada truk lewat bawa muatan, nah kalau orangnya modal iman saja dia gandol di belakang, itu takut jatuh juga, itu bisa-bisa jatuh itu. Nah, kalau plus berbuat baik, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, ya, ini dia akan mendapatkan surga yang berkualitas, ya. Mabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala plus dia rajin berbuat baik, akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ di dalam surga ada sungai-sungai, termasuk air yang mengalir jernih, ada air susu, ada khamr, ada madu dan lain sebagainya. Ini disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala plus berbuat baik. Makanya di bulan Ramadan ini ada yang malam qadar. Jangan disia-siakan. Baca Al-Qur'an terus-menerus kita. Ya minimal dalam satu bulan Ramadan ini sekali khatam. Jangan sampai tidak sama sekali. Yang belum bisa belajar, gurunya banyak. Tadi disebutkan MC ada belajar Ustadz Lutfi. Kalau mau ada ustadz-ustadz yang lain silakan. Jangan sampai sebagai orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa tidak bisa? Macam-macam. Ada yang nggak mau juga macam-macam. Ada yang nggak sempat, ada yang gengsi dan lain sebagainya. Itu gengsi hilangkan. Kalau bilang tidak sempat, melototin HP berjam-jam sempat, belajar Al-Quran tidak sempat. Nah itu kadang-kadang alasan doang, karena malas, karena gengsi. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi di bulan Ramadan jangan sia-siakan, karena pahala ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika malam qadar. Kalau kita kepingin mendapatkan ibadah bertepatan dengan malam qadar, ya tiap malam minimal sebelum sahur itu paling tidak ketika alarm sudah berbunyi bangun, bergegas menuju dapur, ya, ambil nasi. Setelah ambil nasi ditaruh di piring itu kan, nunggu supaya nggak panas, supaya enak dimakan. Ditinggal sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau lebih boleh, silakan. Ya, itu baru nanti setelah itu makan sahur. Insya Allah bisa akan rutin setiap malam kita sholat tahajud. Jadi jangan disia-siakan malam Ramadan ini. Siangnya juga terus menerus, khususnya yang sudah pensiun, yang tidak begitu banyak pekerjaan, ya, rumah, ya, pekerjaan kantor juga udah jarang, itu banyak-banyakin baca Al-Quran. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tidak terganggu apapun, miskin juga istiqomah, sedang juga istiqomah, kaya raya juga istiqomah, ya.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah mastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka yang istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam hatinya ini ketakutan, ya, atau tidak ada kegelisahan. Jadi yakni orang seperti itu adalah Allah kasih kebahagiaan di dalam hatinya. Jadi tidak akan terganggu apapun, lingkungan apapun dia tetap beriman, istiqomah, menuhankan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai ketika berjaya dia istiqomah, ketika bangkrut ke dukun. Wah, ini enggak istiqomah ini ya. Ke dukun kenapa? Mbah, saya kepengen kaya. Kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Ditipu. Wah, besok ya mandi kembang 7 rupa dan lain-lain. Nah itu ada kira-kira seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya seperti itu dihilangkan aja, nggak usah. Istiqomah aja kita. Urusan masalah dunia ini ya kita cari, berapapun hasilnya alhamdulillah. Jadi pagi, siang, sore yang dimakan berapa? Ya seperti itu. Kalau orang sudah kenyang, setelah kenyang tidak nikmat lagi makanan. Jadi makanya kita istiqomah menuhankan Allah, kerja mencari rezeki sesuai kemampuan kita, berapapun hasilnya kita nikmati dan kita ucapkan syukur alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جميعا رحمكم الله.